Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Mari kita datang, puji, menyembah, meninggikan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau beri bagi kami. Terima kasih pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Terima kasih buat hari baru penuh berkat, kemenangan, sukacita melimpah yang kau sediakan bagi kami. Terima kasih karena engkau setia terus menyertai kami sampai saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Sebab itu biarlah sepanjang umur hidup kami boleh memuji namamu, bermazmur, bernyanyi bagi. Tidak begitu banyak kebaikan-kebaikan yang terus engkau nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhanku. Aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Saya katakan ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Amin. Selama ku hidup, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renung setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Yang manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, yang mati ku bersuka. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu, ya selama ku hidup.
Ya Allahku, ku hendak bermasuk bagimu selagi ku ada setiap waktu pujian dan pengagungan kepadamu yang manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, biar hatiku bersuka inilah yang ku setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Amin. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, biar hatiku bersuka biar hatiku bersuka, biar hatiku bersuka, biar hatiku bersuka. Hati kami bersuka hanya karenamu, hanya karenamu Tuhan. Bukan karena perkara yang lain hati kami bersuka. Ini satu-satunya alasan kami bersuka. Sebab Kau sumber sukacita yang tinggal dalam kami. Kau sumber damai sejahtera yang selalu ada dalam kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Buat karya keselamatan yang Kau berikan bagi kami. Anugerah yang terbesar yang Kau nyatakan dalam hidup. Kami bersyukur.
Terima kasih. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Haleluya. Haleluya. Ajaib. Ajaib. Hanya Engkau, hanya Engkau yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan, dimuliakan selamanya. Sebab Engkau Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Kau Allah yang baik, sungguh baik, sangat baik. Kau teramat baik bagi kami. Kau yang selalu baik, selamanya Engkau baik bagi kami. Bila kami merenungkan kebaikan-kebaikan-Mu, Tuhan, takkan pernah habis-habisnya. Selalu ada kebaikan-kebaikan yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Terus menerus, Tuhan. Sebab itu kami bersyukur, kami berterima kasih. Haleluya. Haleluya. Ajaib, ajaib, ajaib Engkau Tuhan. Ajaib. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya, haleluya. Hanya Engkau yang layak, hanya Engkau yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan, dimuliakan selamanya. Sebab perbuatan-Mu besar dan ajaib dalam hidup kami. Perbuatan-Mu dahsyat dan hebat bagi kami. Engkau selamatkan kami. Engkau jagai kami seperti biji mata. Engkau pelihara kami dengan kemurahan-Mu. Engkau sertai kami dengan gada dan tongkat-Mu. Engkau naungi dan lingkupi kami dengan kasih-Mu.
Engkau tolong kami dengan kuasa-Mu. Engkau berkati kami dengan kelimpahan menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Sungguh kami bersyukur punya Allah yang seperti-Mu, punya Bapa yang seperti-Mu, punya sahabat yang seperti-Mu. Terima kasih. Sebab itu Tuhan, kami bersyukur, kami memuji, menyembah Kau satu-satunya Allah, dan tidak ada yang lain, tidak ada yang sama seperti-Mu. Hanya Engkau, hanya Engkau. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya. Sebab itu kami aman di dalam-Mu Tuhan, di dalam tangan kuasa-Mu, di dalam rencana-Mu, dalam pikiran dan hati. Terima kasih. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tak pernah ku sendiri, ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tak pernah ditinggalkan, ya. Ku di tangan-Mu, amin. Ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tak pernah ku sendiri, ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tak pernah ditinggalkan. Sekali lagi katakan, ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tak pernah ku sendiri, amin. Ku di tangan-Mu, ku
di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan, tak pernah ditinggalkan, ya tak pernah ditinggalkan. Kami bersyukur kami tak pernah sendiri, sebab Engkau tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Engkau selalu ada setiap langkah hidup kami. Karena kami ada di dalam hatimu, dalam pikiranmu, dalam rencanamu, dan di dalam tangan. Sebab itu biarlah kami terus tinggal di dalam, dan firman-Mu menguasai hati kami, memimpin menuntun kami. Sebab itu pagi hari kami siapkan hati kami lagi hanya untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup. Dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya. Amin. Oke, silakan Len. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semua. Halo. Pembacaan kita sudah di Kisah Rasul pasal yang ke-8. Saya akan bacakan ayat yang pertama. Perikopnya penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Nah, ini di perikop pertama ini di pasal sebelumnya ya, Stefanus itu sudah mati terbunuh, dan di sini dijelaskan kembali kalau orang-orang yang saleh itu ya menguburkan Stefanus, dan tentu sangat sedih gitu atas kematian Stefanus. Tetapi di sini Saulus itu dia belum bertobat. Waktu itu dialah yang buat seperti kerusuhan, banyak membinasakan jemaat. Nah, tapi di perikop kedua ini kita lanjutkan, judulnya Filipus di Samaria. Ayat yang keempat, mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Seorang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang, besar kecil, mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Dan mereka mengikutinya, karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya, dan sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Ketika rasul-rasul itu di Yerusalem mendengar
bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka, serta berkata, "Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus." Tapi Petrus berkata kepadanya, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan, supaya ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan." Jawab Simon, "Hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu." Setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, kembalilah mereka ke Yerusalem, dan di dalam perjalanan itu mereka memberitakan Injil dalam banyak kampung di Samaria. Di perikop kedua ini bagaimana penganiayaan itu membuat para rasul-rasul itu jadi tersebar memberitakan Injil gitu. Mungkin tadinya mereka di satu tempat, dan karena di ayat keempat tuh jadi mereka itu tersebar ke seluruh negeri sambil memberitakan Injil. Nah, jadi kematian Stefanus itu ya pasti Tuhan izinkan, Tuhan berdaulat, dan dampaknya itu ya jadi karena Saulus itu menganiaya. Jadi para rasul itu tersebar ke seluruh negeri yang tetap memberitakan Injil. Dan akhirnya oleh kejadian ini mereka tetap giat memberitakan Injil, dan banyak orang yang diselamatkan. Dan di sini ada orang yang bernama Simon. Dia waktu itu belum bertobat, dan setelah dia juga percaya, dia mengira kuasa Tuhan, ya kuasa Tuhan itu hanya pemberian ya, bisa dibeli dengan uang gitu. Jadi anugerah keselamatan itu hanya sebuah anugerah, tidak dapat dibeli gitu. Itu hanya sebuah anugerah pemberian Tuhan kepada semua orang yang mau menerimanya gitu ya. Dan di perikop selanjutnya, sida-sida dari tanah Ethiopia. Ayat yang ke-26, kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menuju jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida pembesar dari kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada orang yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. "Seperti seekor domba, ia dibawa ke pembantaian. Dan seperti anak domba yang keluh di hadapan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi." Maka sida-sida itu kepada Filipus,
Aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Saud Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu. Dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Nah, di perikop yang ketiga ini tentang seorang sida-sida dari tanah Ethiopia. Jadi ceritanya seorang malaikat itu ngomong sama Filipus supaya Filipus itu pergi ke arah selatan gitu. Dan Filipus taat dengan suara Roh Kudus dan dia pergi. Lalu di situ rupanya ada berjumpa, Tuhan mau dia berjumpa dengan seorang sida-sida. Jadi seorang sida-sida ini lagi mau pergi ibadah dan ini ceritanya dia jalan pulangnya. Jalan pulangnya sida-sida ini sedang membaca kitab Nabi Yesaya ya, gitu. Jadi saya melihat sida-sida ini kerinduannya untuk mengenal Tuhan itu luar biasa ya. Di cerita ini dibilang kalau sida-sida itu pergi beribadah dan pulang dari ibadah itu di keretanya dia membaca kitab Nabi Yesaya gitu. Jadi bayangin kalau saya lagi selesai ibadah, pulang ibadah, ya sudah paling hanya cerita membahas firman apa ya kadang-kadang juga enggak gitu ya. Nah sida-sida ini selesai dalam perjalanannya dari pulang ibadah dia kembali membaca kitab Nabi Yesaya. Ya mungkin sewaktu ibadah dia mendengar kitab ini dibacakan kali mungkin ya. Jadi setiba di jalannya pulang dia kembali membacanya. Dan Filipus disuruh Tuhan disuruh lagi untuk yang kedua kalinya supaya dia mendekati kereta itu gitu dan Filipus kembali taat. Dan Filipus nanya, kamu mengerti enggak yang kamu baca Tuhan? Ya gitulah ya. Terus dia bilang, kayak mana aku mau mengerti kalau enggak ada yang membimbing aku. Nah, kita bersyukur kalau kita ada di dalam persekutuan orang-orang yang benar ya, sehingga kita bisa belajar bersama-sama firman Tuhan. Karena seperti sida-sida ini, dia membaca kitab Nabi Yesaya, ya dia tidak mengerti. Tetapi Tuhan tahu bagaimana kerinduan sida-sida ini, kerinduan hatinya yang besar untuk mengenal Tuhan. Sehingga Tuhan mengirimkan seseorang, yaitu Filipus, untuk mendekati dia, untuk datang membimbingnya gitu. Dan sida-sida ini sangat rendah hati, dia ngomong, aku tuh nggak ngerti kalau nggak ada yang bimbing gitu. Nah, lalu dia pun meminta supaya Filipus itu dia bersedia untuk dibimbing gitu. Dan akhirnya setelah dibimbing oleh Filipus, sida-sida ini ya pasti mengerti gitu ya. Dan buktinya tindakan selanjutnya dia dalam perjalanan itu terus dia melihat air dan tindakan selanjutnya dia mau dibaptis gitu. Akhirnya dia dibaptis oleh Filipus. Dan setelah dibaptis Tuhan ternyata seperti membawa Filipus ke tempat lain dan sida-sida ini ya terus berjalan dengan penuh sukacita, begitu katanya ya. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan sida-sida ini? Sida-sida ini hatinya ya luar biasa untuk mengenal Tuhan. Di tengah ketidakmengertian dia terus membaca kitab Nabi Yesaya sepulang dari ibadahnya dan
bagaimana Tuhan yang mengetahui hatinya, dia mengirimkan Filipus untuk membantu, dan bagian yang dilakukan oleh sida-sida ini, dia rendah hati untuk meminta bimbingan gitu ya, untuk meminta bimbingan, dan Filipus pun sebagai orang yang diperintahkan Tuhan, Roh Kudus, dia memiliki ketaatan hati. Nah, di sini yang saya belajar, sida-sida ini kerinduannya cukup besar. Pulang ibadah aja dia masih membaca kitab Yesaya dalam perjalanan pulangnya gitu ya. Dan dia bersedia untuk dibimbing gitu. Sehingga melalui bimbingan Filipus dia bisa mengerti dan bisa dibaptis, yang pasti menerima keselamatan dia. Dan di kitab ini dituliskan kembali kalau dia melanjutkan perjalanannya dengan sukacita. Nah, demikian dengan kehidupan kita membutuhkan firman Tuhan. Mungkin firman yang kita baca terkadang kita tidak mengerti. Kita bersyukur Koram Dio ini salah satu wadah untuk kita bersama-sama belajar firman Tuhan, di mana firman yang mungkin tadi kita tidak mengerti, kita bisa belajar bersama-sama, sehingga kita bisa melanjutkan perjalanan kita itu dengan penuh sukacita. Bagaimana sida-sida ini yang tadinya tidak memahami, mungkin dia penuh kebingungan dalam perjalanan dia, tapi di saat Tuhan mengirimkan, tidak ada siapa-siapa, tapi Tuhan mengirimkan Filipus untuk menolong dia, dan dia rendah hati untuk menerima bimbingan dari orang lain gitu. Dan dalam perjalanan hidup kita mungkin banyak hal juga yang kita tidak bisa mengerti, tapi ya kita, banyak orang di sekitar kita, banyak orang-orang benar di sekitar kita. Bagian kita bila tidak mengerti, cukup mencari orang untuk dapat membimbing kita gitu. Dan bila posisi kita sebagai Filipus, ya kita harus memiliki sikap hati yang seperti Filipus. Mungkin kita yang menjadi orang yang disuruh Tuhan untuk membimbing seseorang gitu, supaya seseorang itu bisa mengerti firman, dan kehidupan perjalanan orang itu bisa mengalami perubahan. Awalnya tadi mungkin kebingungan dalam tidak mengerti, setelah menerima Yesus, setelah mengerti firman, nah perjalanan hidup seseorang bisa mengalami sukacita melalui hidup kita. Nah, jadi demikianlah firman Tuhan yang bisa saya bagikan di pagi hari ini. Saya kembalikan kepada Pak Heri. Terima kasih, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih untuk Leni buat sharing firman pagi hari ini. Tentu praktis dan bisa diaplikasikan dalam hidup kita dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh Leni. Ya, karena itulah yang bisa kita belajar dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-8. Nah, tentu selain tadi apa yang sudah disampaikan Leni, juga ada beberapa hal yang saya tambahkan. Ketika membaca kisah ini, cuman ada satu kata yang muncul, wih keren. Keren, murid-murid Yesus itu keren. Kerennya apa Bapak Ibu? Ketika mereka mengalami aniaya, itu tidak membuat mereka berhenti untuk memberitakan nama Yesus yang karenanya justru menjadi alasan mereka dianiaya. Nah, jadi apa yang bisa kita belajar Bapak Ibu? Mari punyai cinta, kasih kepada Allah dalam iman yang berkali-kali hari-hari ini saya sedang sampaikan. Unsur iman itu karena intelektual, emosional, dan kehendak. Karena ketika kita memiliki iman dengan dasar pengetahuan yang benar, yang kuat, bukan hanya sebatas euforia emosional dan kehendak sesaat, maka bahkan penganiayaan yang mengancam nyawa sekalipun, itu tidak menghalangi mereka untuk tetap memberitakan kasih Tuhan. Jadi ini kan peristiwa yang tentunya viral saat itu, karena Stefanus mati dirajam karena memberitakan nama Yesus. Dan itu membuat Saulus yang pada waktu itu menjadi pemimpin penganiaya murid-murid, itu semakin merasa di atas angin, dan akhirnya murid-murid itu tersebar. Ya tentu ada yang menafsirkan seperti ini. Ya Tuhan izinkan hal itu terjadi supaya Injil itu menyebar. Karena kalau enggak mereka akan tetap kumpul aja di Yerusalem. Kenapa? Ya nggak bisa disangkal
semua murid Yesus itu kan orang Yahudi, orang Israel, yang memiliki Jewish sentrisnya itu sangat kuat, dan udah ribuan tahun kalau boleh dibilang, mereka tahu atas ketetapan Tuhan, Yerusalem itu menjadi pusat agama. Nah, jadi mereka maunya sih nyaman di Yerusalem. Dan tentu juga itu mungkin salah satu alasan kenapa tadi ditulis bahwa yang pergi menyebar itu ya murid-murid yang lain. Sementara rasul-rasul mereka tetap bertahan di Yerusalem walaupun risikonya ya nyawa mereka. Karena mereka mau mempertahankan Yerusalem itu sebagai pusat dari asal muasalnya eh, kekristenan, kalau saya boleh katakan seperti itu. Dan kita bisa melihat ayat yang keempat katakan mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Nah, itu yang keren Bapak Ibu. Nah, jangan sampai kita baru saja ngalami masalah sedikit, boro-boro beritakan Injil. Doa lagi sudah nggak mau, baca Alkitab nggak mau lagi, melayani Tuhan apalagi. Tapi biarlah pagi hari ini kita diingatkan Tuhan, biarlah kasih kita kepada Tuhan, cinta kita kepada Tuhan, iman kita kepada Tuhan itu tidak akan tergoyahkan oleh apapun juga. Seperti mungkin lagu yang mungkin sering dinyanyikan, sekali Yesus, selamanya Yesus. Walaupun kita dalam keadaan yang sulit, keadaan yang tidak seperti apa yang kita ingin secara daging, percayalah bahwa dalam segala sesuatu kita itu ada di dalam kendali Tuhan. Nah, Filipus ini kan salah satu dari 7 orang yang dipilih. Tentulah saya percaya kata mereka di ayat keempat itu kan bukan hanya bicara soal Filipus. Tapi saya percaya kalau semua kisah murid-murid yang tersebar ditulis, pasti seperti apa yang pernah dicatat di Injil Yohanes. Rasanya dunia ini nggak akan cukup untuk menampung semua tulisan-tulisan itu. Dan saya percaya aplikasinya bagi kita sekarang, kata mereka itu, biarlah itu juga mencakup nama kita ada di dalamnya. Karena dimanapun kita berada, biarlah kita berani menyaksikan kasih Tuhan, kabar baik itu. Seperti apa yang kita belajar sepanjang tahun ini, kabarkanlah kabar baik dengan cara yang baik, dimulai dari hidup yang baik. Karena sekali lagi, kita ini saksi Tuhan. Kisah Rasul 1 ayat 8 katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus itu turun ke atas kamu, dan kamu menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Karena memang Tuhan sudah tetapkan kan, di Yerusalem, seluruh daerah Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Nah, saya nggak tahu kisah Rasul 7 dan 8 ketika Stefanus itu dianiaya sampai mati dan berita tersebar tuh nggak tahu berapa tahun. Tapi itu Tuhan intervensi. Karena kisah Rasul 1 ayat 8 jelas katakan, kamu menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Nah, bertahun-tahun mereka menjadi besar, semakin banyak, tapi ngumpul ada di Yerusalem. Nah, kekristenan ya nggak boleh seperti itu. Makanya ya bersyukur ya pola seperti ini ya pelita laksanakan juga. Sering utus orang, pokoknya utus orang. Walaupun ya bersyukurlah. Berdoa sih harap-harap kata orang. Jangan sampai karena aniaya terus jadi tersebar pelita. Tapi kan banyak orang kan pengennya kumpulin semakin banyak orang. Ayo hadirilah, datanglah rame-rame. Kalau perlu tadinya 300 jadi 3.000, habis itu jadi 30.000, tapi ngumpul aja. Nah, tapi ya mari setiap kita, kalaupun memang Tuhan izinkan salah satu di antara kita punya hati yang rindu untuk diutus. Ini nanti beberapa hari yang akan datang, hari ini kalau nggak salah hari ini ya, Pak Anton berangkat, ngajak Anton Sibarani, nanti mereka akan survei ke Lampung, ya berdoa berharap nanti di Lampung ada orang-orang damai, sehingga dari Jambi akan diutus ke Lampung.
Nah, seperti itu supaya Injil tersebar semakin banyak. Jadi ya tentu bersyukurlah bukan karena penganiayaan, tapi karena amanat agung. Memang seperti itu yang Tuhan suruh bagi kita. Walaupun tentu bisa juga diaplikasikan, kita beritakan kabar baik itu kepada Yerusalem, itu orang-orang inti kita. Seperti yang selalu saya katakan, orang tua kita mungkin yang belum kenal Tuhan, pasangan kita yang belum kenal Tuhan, anak-anak kita, paman, bibi, sepupu. Tapi dimanapun kita ada, seperti nanti di surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika atau anak didiknya Timotius kalau salah, baik atau tidak baik keadaannya, beritakanlah kabar baik itu Bapak Ibu. Jadi kita belajar hari ini dari apa yang kita baca dari Kisah Para Rasul pasal 8 ini, bahwa penganiayaan itu tidak menghalangi, tapi ya kita percaya Tuhan bisa punya banyak cara untuk intervensi hidup kita, untuk kita taat kepada firman. Nah, walaupun memang tentu respon kita lagi yang menentukan. Tuhan punya banyak cara untuk intervensi hidup kita memenuhi panggilannya. Tapi tentulah sekali lagi saya katakan, kalau kita adalah orang yang mempunyai iman dengan dasar yang benar, pengetahuan akan firman Tuhan yang benar, kita memahami, mengerti firman dengan benar dalam tuntunan Roh Kudus, maka saya percaya kita akan menjadi orang yang tidak akan tergoyahkan oleh apapun, bahkan penganiayaan sekalipun. Jadi kalau hanya sekedar soal makan, minum, kebutuhan, masalah, ya masalah-masalah yang apa ya, receh lah kalau boleh dibilang seperti itu, maka itu tidak akan membuat kita goyah. Jadi mari Bapak Ibu semakin dalam mengenal Tuhan, semakin kuat di dalam Tuhan, seperti Leni tadi katakan, ya biarlah Koram Deo ini menjadi satu wadah di mana Bapak Ibu punya pengetahuan tentang firman yang semakin dalam, semakin benar, ya bukan hanya sebatas formalitas, tapi benar-benar apa yang kita dengar setiap pagi, kita terima setiap pagi itu kita renungkan sampai benar-benar kita faham, dan kalau sesuatu yang sudah kita fahami itu akan menjadi satu kepercayaan. Dan berkali-kali saya katakan, sesuatu kalau sudah sampai jadi sistem belief, sistem kepercayaan dalam hidup kita, itu akan otomatis kita lakukan, nggak mikir lagi. Seperti kita belajar naik sepeda, kita paham cara naik sepeda, dan kita bisa naik sepeda, dan itu menjadi sebuah sistem kepercayaan yang udah lengket dalam hidup kita. Mau nggak naik sepeda berapa tahun pun, begitu suruh naik sepeda, ya otomatis bisa, nggak susah lagi. Nah, seperti itulah kita dengan Tuhan. Jadi mari belajar terus untuk berani beritakan kabar baik dengan cara yang baik, dimulai dari hidup yang baik. Dan kalau bicara tentang sida-sida Ethiopia, seperti yang tadi Leni katakan, yuk ketika kita punya pengetahuan firman di dalam pimpinan Roh Kudus, ada begitu banyak orang yang nggak ngerti firman. Apalagi di Indonesia ya, ada begitu banyak saudara tiri kita yang mereka merasa mereka tahu tentang firman, hafal, tetapi mereka nggak paham. Ya mari kita jadi orang yang bisa memberikan faham kepada mereka. Dan tentu dalam terang Injil. Nah, jadi dan kisah tentang sida-sida Ethiopia ini juga menjadi satu kisah yang meneguhkan bahwa baptisan itu ya sesuai dengan kata baptis itu selam, ya itu praktek selam. Walaupun memang dengan berjalannya waktu, ya kalau Bapak Ibu baca sejarah gereja, setelah nanti rasul-rasul semua meninggal di sekitar tahun 100-an, nah gereja mulai mengalami degradasi. Ada banyak hal yang mulai hilang, mulai dari penumpangan tangan, karunia-karunia nubuat, bahkan baptisan berubah di tahun 300-an. Tapi ya bersyukur, sejak tahun 1500, Tuhan mulai merestorasi lagi gerejanya, apa yang hilang di dalam gerejanya, itu kembali dipulihkan. Mulai dari gerakan Martin Luther, Calvinis, terus ada gerakan Metodis, ada Anabaptis, ada
gerakan bala keselamatan, ada gerakan Pentakosta, ada gerakan karismatik. Karena memang Tuhan katakan bahwa Yesus datang setelah terjadi pemulihan segala sesuatu. Nah, tapi kita yang sudah ada di gereja modern ini, di mana era Tuhan sudah memulihkan segala sesuatu, jangan lagi terjebak. Karena kan kalau kita belajar dari perjanjian lama, perjanjian baru, ya manusia selalu terjebak kepada rutinitas. Tapi mari Bapak Ibu, kekristenan kita hari ini bukan hanya sebatas rutinitas ritual agamawi, tapi benar-benar kita mempraktekkan apa kata firman Tuhan seutuhnya. Dan itu salah satunya ya, seperti apa yang kita baca dan tadi juga sudah disampaikan oleh Reni. Jadi mari 4M itu menjadi gaya hidup kita Bapak Ibu. Dan Koram Deo ini menjadi salah satu wadah bagi kita untuk praktek 4M. Oke, itu saja yang ingin saya tambahkan. Terima kasih Leni. Silahkan Ko Joni Samuel. Oh, Anton ya hari ini yang berdoa ya. Oke, silakan Anton berdoa, nanti akan ditutup oleh Leni. Oh ya, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan buat hari ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu yang disampaikan jalani Tuhan Yesus. Tuhan, tambahkan hikmat-Mu, harapan-Mu bagi dia Tuhan. Untuk terus Tuhan, bisa dia juga memberitakan kebenaran firman-Mu. Dan juga berkati juga pekerjaannya dan keluarganya Tuhan Yesus. Tuhan, bahkan juga kami yang telah mendengarkan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini juga, Tuhan, kami mau belajar taat Tuhan dan mau melakukannya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami mendoakan juga Tuhan buat saudara-saudara kami yang hari ini Tuhan Yesus yang lagi sakit Tuhan. Biarlah Tuhan yang memulihkan, yang menyembuhkannya Bapak. Itu Tuhan kami berdoa buat mamanya Ibu Ros Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan yang bercampur tangan, biarlah Engkau yang memulihkan keadaannya Tuhan Yesus. Bahkan juga buat Pak Ongkong Tuhan Yesus, Tuhan juga yang menyembuhkan Tuhan segala sakit mereka. Bahkan juga kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu Tuhan. Walau sedorkas, kami terus menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah di dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, yang menyembuhkan setiap mereka ya Bapa, dan menguatkan setiap mereka ya Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Bahkan juga kami berdoa juga Tuhan, jika kami yang ada di Koram Deo hari ini yang lagi juga yang kurang sehat atau yang lagi sakit Tuhan, kami berdoa Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Saudara-saudara kami, saudara kami dimanapun berada hari ini juga, atau jemaat-jemaat yang ada di Pelita Community yang lagi sakit juga Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kesembuhan terjadi ya Bapa. Kami serahkan terus ke dalam tangan-Mu juga Tuhan Yesus, yaitu bangsa dan negara kami ini. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Setiap pemerintahan yang Tuhan percayakan hari ini, itu Pak Presiden Tuhan, Tuhan berkati sertai mereka, berikan hikmat-Mu, urapan-Mu bagi setiap mereka Tuhan, untuk melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Buat setiap aparat-aparat Tuhan juga yang memberkati Tuhan, buat setiap juga jajaran-jajarannya yang ada di daerah-daerah Tuhan juga memberkati semuanya Tuhan. Biarlah mereka melakukan pekerjaan mereka dengan takut akan Engkau ya Bapa. Bahkan kami berdoa juga buat provinsi kami, yaitu Jambi ini. Kami berdoa Tuhan, biarlah damai sejahtera-Mu terus ada di tempat di mana kami ada hari ini ya Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, kami berdoa juga buat saudara-saudara kami yang hari ini yang ada kena bencana Tuhan, yang ada di Sumatera Tuhan. Bapa, Engkau yang bercampur tangan ya Bapa, Engkau yang melindungi, menjagai mereka ya Tuhan Yesus. Memampukan mereka juga ya Bapa untuk hari-hari ini ya Bapak Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapak, kami berdoa juga Tuhan Yesus buat ekonomi yang ada di bangsa negara kami ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan Engkau bercampur tangan, ada kestabilan ekonomi di bangsa kami ini ya Tuhan. Segala pertumbuhan ekonomi berjalan dengan baik ya Bapak ya. Bahkan juga hasil alam, hasil
apa semuanya Tuhan yang ada di bangsa kami ini berjalan dengan baik semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Bapak kami berdoa juga Tuhan Yesus buat eh, hari-hari ini yang Tuhan percayakan kami di Pelita Community hari ini. Tuhan kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu apa yang hati-Mu telah memberikan kepada pemimpin-pemimpin kami untuk melaksanakan di eh, Pelita Community ini Tuhan biarlah berjalan dengan baik semuanya buat SD, PAUD, SMP yang sedang berjalan semuanya Tuhan bercampur tangan buat misi-misi yang sekarang lagi dikerjakan di berbagai provinsi Tuhan. Biarlah Tuhan yang bercampur tangan semuanya Bapa. Engkau juga menyiapkan semuanya dana-dananya, siapkan juga orang-orang yang punya hati untuk melayani Engkau dengan sungguh-sungguh ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami berdoa juga buat hari ini atau besok yang akan ada ibadah-ibadah yang Tuhan percayakan di Pelita Community yang ada di pusat bahkan pun di daerah-daerah. Biarlah Tuhan juga yang bercampur tangan semuanya. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap pelayan-pelayan yang melayani Engkau Tuhan buat hari ini atau besok bahkan jemaat-jemaat yang datang di tempat eh, ibadah masing-masing Tuhan. Tuhan juga berkati sertai mereka. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kau yang memberkati Tuhan. Mari Bapak Ibu kita doa Bapak kami. Bapak kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kembali kami bersyukur Bapak buat pagi hari ini. Terima kasih buat firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk kami boleh memiliki iman yang benar di hadapan Tuhan. Bapak biarlah kami boleh menjadi orang-orang yang setia Bapak. Apapun yang terjadi dalam keadaan kami, biarlah kami boleh tetap setia Bapak. Boleh tetap setia memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Dan biar Roh Kudus yang memampukan kami untuk kami boleh menjalani hari-hari kami dengan benar. Terima kasih Bapak. Nah, kami akan mengakhiri koram dio kami di pagi hari ini. Sekiranya berkat Tuhan turun dalam kehidupan kami, damai sejahtera dan sukacita terus memenuhi jiwa kami. Dan biar kami boleh senantiasa memberitakan kabar baik melalui hidup kami dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami berdoa. Ya, amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.